Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, atas segala limpahan rahmat yang tiada tara dan tiada terhingga yang Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa berikan kepada kita setiap hari. Tidak pernah kita lalui hari tanpa bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak, yang sangat besar, yang mana dunia dan perhiasannya amatlah teramat kecil manakala dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita setiap hari. Dan apa yang ana katakan ini adalah sesuatu yang hak dan bukan sekedar sebuah kalimat penghias, bukan sebuah kata-kata penghias. Tapi apa yang ana katakan hak adanya, bahwa nikmat-nikmat dunia, perhiasan-perhiasan dunia dibanding kita setiap hari itu tak ada bandingnya. Apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih penting, jauh lebih kita inginkan, jauh lebih kita sukai dibanding dunia dan perhiasannya sebanyak apapun itu. Rasanya emas sebesar masjid ini
adalah sebuah perhiasan dunia yang sangat besar. Kalau yang besar, maka sungguh nikmat mata yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada nikmat itu. Mata kita lebih penting bagi kita. Orang yang berakal tidak akan mau matanya dibeli dengan emas sebesar masjid ini. Lihat bagaimana kerdilnya dunia manakala dibandingkan kepada satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, setiap saat. Demikian halnya juga dengan lisan. Demikian juga halnya dengan pendengaran. Bahkan kalau emas 100 kali lebih besar daripada masjid ini, itu tidak sebanding dengan nikmat jantung, nikmat paru-paru yang Allah berikan kepada kita. Pasti nikmat jantung dan paru-paru jauh lebih penting, jauh lebih mahal, jauh lebih kita butuhkan. Oleh karena itu, selalulah sadari, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bahwa rahmat dan nikmat Allah sangat teramat banyak Allah berikan kepada kita setiap hari, agar kita bisa menghiasi hari kita dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat syukur itu tak akan lahir kalau kita dalam memandang rahmat dan nikmat Allah tidak mahir. Kalau kita tidak mahir melihat datangnya rahmat dan nikmat Allah yang kita gunakan, bagaimana kita akan bersyukur, akan mahir dan bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat itu? Kalau nikmat-nikmat besar yang kita katakan tadi kita sepelekan, bagaimana kita akan mensyukurinya? Maka bersyukurlah kepada Allah. Sungguhnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, seperti yang Allah katakan kepada kita, saking banyaknya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, pasti kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi, yang telah mengat besar demi menegakkan risalah Allah, demi menegakkan bumi. Bahkan tetesan darah beliau mengalir untuk menegakkan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan sahabat-sahabat beliau berguguran, orang-orang yang beliau cintai berguguran untuk membela dan menegakkan risalah Islam di permukaan bumi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak mencabut nyawa Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam sampai Allah penuhi janjinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasul Allah tabaraka wa ta'ala berjanji bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan memenangkan, akan menjayakan agama yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak mewafatkan Rasul sampai janji Allah tabaraka wa ta'ala tersebut Allah tunaikan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rasul melihat bagaimana manusia masuk agama Allah tidak lagi sendiri-sendiri, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Bahkan satu kabilah per kabilah masuk Islam. Kabilah fulan masuk Islam semuanya. Kabilah ini masuk Islam, suku ini masuk Islam, suku ini masuk Islam. Dalam satu suku berapa banyak manusianya? Berbondong-bondong sudah manusia
masuk agama Allah tabaraka wa taala, baru kemudian Allah tabaraka wa taala wafatkan rasulnya tercinta. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tema yang dimintakan kepada kita untuk membicarakannya pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang hinanya dunia. Dan tema ini insya Allah sudah sering antum dengarkan dari para asatidzah. Akan tetapi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, berikan tadzkir, karena itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini kita memang hidup di dunia, tapi semua kita yakin bahwa kita tidak hidup untuk dunia. Kita hidup di dunia, tapi bukan kita hidup bukan untuk dunia. Kita sekarang hidup di dunia, tapi semua kita yakin bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Tak seorang pun yang kekal. Afa imitta fahumul khalidun? Apakah kalau engkau wahai Rasul meninggal, engkau wahai Muhammad wafat, apakah mereka akan kekal? Kalau ada orang yang kekal di permukaan bumi, manusia, kalau ada manusia yang kekal di permukaan bumi, manusia, maka Rasulullah SAW orang yang paling pantas untuk mendapatkannya. Kalau engkau saja orang terbaik, orang yang paling dicintai Allah, manusia yang paling dekat dengan Allah, diwafatkan Allah, apakah mereka akan kekal? Afa imitta fahumul khalidun? Maka kehidupan kita, pasti kita akan tinggalkan kehidupan kita di permukaan bumi ini. Pasti. Tak ada yang meragukannya. Sampai orang kafir pun tidak ragu bahwa dia akan tinggalkan dunia beserta isinya. Dia akan tinggalkan kehidupannya di permukaan bumi ini. Dia tidak akan hidup untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, maka suatu hal yang aneh secara logika dan sesuatu hal yang jahil secara hitungan syariat adalah orang yang tahu dia tidak hidup untuk dunia, orang yang tahu dia akan meninggalkan dunia, justru dia sibuk untuk mengurus dunia itu. Hari-harinya habis untuk urusan dunia itu. Tenaganya dimaksimalkan untuk urusan dunia itu. Upayanya paling banyak, usahanya paling banyak untuk perkara dunia itu. Ada apa denganmu wahai manusia? Energimu terbanyak engkau arahkan kepada dunia, padahal engkau tahu engkau tidak hidup untuknya. Engkau tidak akan hidup untuknya selama-lamanya. Suatu saat engkau pasti meninggalkan dunia ini. Kalau ada orang menumpuk, setelah yang dia tumpuk banyak, kemudian dia tinggalkan. Apa kata orang-orang yang berakal? Untuk apa ada tumpuk kalau harus Anda tinggalkan? Kenapa ditumpuk kalau kemudian harus ditinggalkan? Dan pasti ditinggalkan. Tidak mungkin tidak. Mustahil untuk dibawa pergi. Untuk apa ditumpuk? Kalau akan ditinggalkan. Apatah lagi kalau kemudian ditumpuk, ditinggalkan untuk orang, tanggung jawabnya untuk kita. Tanggung jawabnya kita. Yang menikmatinya orang lain.
Walaupun orang yang kita maksud di sini adalah anak kita, istri kita, keluarga kita, intinya orang lain bukan kita. Bukan kita yang menikmatinya, namun kita yang harus bertanggung jawab akannya. Maka kalau kita sadar poin ini, sadarlah kita bagaimana Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini sering kita sampaikan dan sering kita ulang-ulang. Semoga bermanfaat. Suatu sore di kota Madinah, Rasul SAW di suatu sore di kota Madinah bersama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardhah, menatap ke arah selatan kota Madinah, dan persis di arah kota selatan itu akan terlihat Gunung Uhud. Dan Gunung Uhud itu besar, lebarnya sekitar 3 km, panjangnya sekitar 16 sampai 19 km. Besar Gunung Uhud. Siapapun yang pernah ke Madinah pasti tahu dan terbayang betapa besarnya Gunung Uhud. Kata Nabi kita tercinta kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ara'aita Uhudan?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau melihat Gunung Uhud? Abu Dzar menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah, aku melihat Gunung Uhud. Kata Rasulullah SAW, sekiranya Gunung Uhud ini Allah jadikan untukku, Allah berikan kepadaku menjadi emas. Emas sebesar Gunung Uhud. Atau Gunung Uhud berubah menjadi emas. Dan diberikan Allah kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia dan perhiasannya. Yang mungkin harta Qarun tidak sebanyak itu. Mungkin, wallahu alam. Karena emas Qarun disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir itu diangkut oleh 90 ekor unta. Dan 90 ekor unta belum mampu untuk mengangkat emas sebesar gunung Uhud. Sekiranya Gunung Uhud Allah berikan kepada aku, Allah jadikan emas dan Allah berikan kepada aku, maka aku tidak ingin selama 3 hari masih tersisa emas itu untukku. Aku akan melakukan untuk hamba-hamba Allah seperti ini. Lalu Rasul menggerakkan tangannya, memberikan gambaran bahwa beliau membagi-bagi emas itu kepada orang yang ada di kiri dan kanannya. Selama 3 hari. Aku tidak ingin masih tersisa Gunung Uhud itu untuk diriku, selama 3 hari habis dibagikan. Karena kalau dibagikan, maka Gunung Uhud itu menjadi milik Rasulullah SAW di surga. Plus kelipatannya. Inilah aqilun. Dan Rasulullah SAW adalah sehebat-hebat dan sebenar-benarnya orang yang berakal. Rasulullah mengatakan, kalau ada emas Allah berikan kepadaku sebesar Gunung Uhud, semuanya disimpan di akhirat. Selama 3 hari dihabiskan. Untuk disimpan di akhirat, bukan untuk ditumpuk kemudian ditinggalkan. Sehingga dalam biografi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardhah, dalam biografi Abu Dzar Al-Ghifari dikatakan bahwa beliau punya pendapat aneh berbeda dengan mayoritas para sahabat. Abu Dzar Al-Ghifari berpendapat orang yang memiliki emas tidak boleh lebih daripada 3 hari. Wallahu a'lam, mungkin karena beliau mendapatkan ini dari Nabi SAW ketika berbicara tentang emas sebesar Gunung Uhud. Rasul saja emas sebesar Gunung Uhud tidak mau 3 hari. Ada di dalam kepemilikan beliau. 3 hari harus dihabiskan, diinfakkan dan sedekahkan. Maka dalam biografi Abu Dzar Al-Ghifari, berpendapat beliau dalam biografinya, tak boleh orang memiliki emas lebih daripada 3 hari.
Apabila ada emas pada dirinya, hanya boleh hari pertama, hari kedua, hari ketiga harus diinfakkan. Hari keempat haram, menyimpan emas lebih daripada 3 hari haram, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Dan suatu hari Utsman sedang bersama para sahabat dan para tabi'in. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari menasihati Utsman radhiyallahu an, "Wahai Utsman, engkau menyimpan emas berhari-hari, dan itu perkara yang tidak diharamkan oleh Allah, perkara yang tidak diizinkan oleh Allah, infakkan hartamu." Walaupun pendapat ini bukanlah pendapat yang benar, namun inilah pendapat Abu Dzar Al-Ghifari yang dikatakan syadz, asing, berbeda dengan pendapat sahabat yang lainnya. Dan beliau menilai bahwa orang yang yakniduna az-zahaba wal fiddah, menyimpan-nyimpan emas dan perak, maksudnya adalah lebih daripada 3 hari. Padahal maksud ayat yang sahih, barang siapa yang menyimpan iman emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya. Tidak mengeluarkan zakatnya. Itu makna ayat yang sahih. Namun Abu Dzar Al-Ghifari berpendapat seperti yang tadi kita katakan. Dan Utsman bin Affan diam saja. Subhanallah, akhlak yang luar biasa dari akhlak para sahabat. Utsman bin Affan tahu bahwa pendapat Abu Dzar Al-Ghifari lemah dan dinasihati di depan umum. Namun Utsman diam saja. Akhlak yang luar biasa dipertontonkan oleh Utsman bin Affan, dan akhlak yang luar biasa dipertontonkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, di mana beliau menasihati dan tidak menahan-nahan nasihatnya, walaupun kepada manusia mulia seperti Utsman bin Affan. Tak ada yang meragukan bahwa Utsman bin Affan lebih mulia daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Kembali kita kepada perkataan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW ketika berbicara itu, beliau berbicara sebagai manusia paling jujur di permukaan bumi. Kalau seandainya memang terjadi, pasti ini yang terjadi. Rasul tidak pernah berdusta. Apa yang beliau katakan murni, apa yang akan beliau lakukan. Bukan hanya sekedar kalimat agar kita bersemangat, memotivasi, tidak. Tapi kalau memang itu yang Allah berikan kepada beliau, maka itu yang akan beliau kerjakan. 3 hari akan beliau habiskan semuanya untuk diinfakkan. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat asar, terlihat beliau terburu-buru. Habis sholat langsung keluar dan terburu-buru, bahkan melangkahi pundak-pundak sebagian para sahabat. Sehingga para sahabat merasa heran, ada apa dengan Rasul? Kenapa begitu terburu-buru? Seolah-olah ada sesuatu yang besar yang ingin beliau kerjakan, atau ada sesuatu yang sangat penting yang harus beliau kerjakan sehingga terlihat tergesa-gesa. Tak pernah seperti itu. Dan para sahabat akhirnya bertanya kepada Nabi SAW, ada apa tadi wahai Rasul? Engkau begitu tergesa-gesa. Kata Rasul SAW, aku ingat ada emas yang belum kuinfakkan. Ada dinar yang ada di dalam rumahku yang belum aku infakkan, kata Nabi SAW. Inilah Rasul kita tercinta. Beginilah beliau berhadapan dengan dunia. Sehingga tahu kita bagaimana kehidupan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kita bagaimana kehidupan Rasul kita Muhammad SAW. Semua kita tahu bagaimana Rasul. Kalau kalimat sederhana itu terlalu besar. Rasul hidup beliau tidak sederhana, jauh di bawah sederhana. Sederhana dalam makna yang kita ketahui sekarang. Kalau sederhana dalam urusan dunia, dalam paham kita, maka jauh lebih layak daripada kehidupan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul benar-benar luar biasa hidupnya. Rumahnya sering tidak memiliki makanan, untuk dimakan tidak ada. Dan ini sesuatu riwayat yang sudah sering antum dengarkan. Rasulullah SAW pulang ke rumah setelah matahari terbit dari masjid dan bertanya kepada istrinya, ada yang tidak dimakan pagi ini?
Istrinya menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Ya kalau begitu saya berpuasa. Tidak ada itu benar-benar tidak ada. Tidak ada. Baik bentuk buah-buahan kurma yang sangat masyhur di sana ketika itu, atau sesuatu yang akan dimasak untuk dimakan, nggak ada. Rumah itu benar-benar kosong daripada makanan. Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari didatangi oleh 3 orang wanita, seorang ibu dan 2 anak yang masih kecil, ketiga-tiganya wanita, minta makanan kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha masuk rumah, mencari sesuatu yang bisa dimakan untuk diberikan kepada orang yang meminta-minta tadi. Tidak menemukan di rumahnya kecuali 3 buah kurma. Hanya 3 buah kurma, 3 biji kurma, tidak ada yang lain. Dan Aisyah terdidik oleh Nabi SAW untuk berinfak dan bersedekah. Sehingga 3 buah kurma hanya itu yang ada di rumah, tetap diambil dan diberikan kepada wanita tadi dan 2 orang anaknya. Tak ada lagi makanan di rumah kecuali itu. Tak ada lagi kecuali itu. Tetap diambil dan diberikan. Tidak mengatakan ini untuk saya, ini untuk persiapan nanti. Suatu hari Nabi kedatangan tamu dari luar kota, luar daerah, dan terlihat kondisi mereka yang sudah jauh bersafar. Kemudian Nabi mengatakan kepada pembantunya, tanyakan kepada rumah-rumah istri Nabi berdekatan. Tanyakan kepada mereka apakah ada makanan yang bisa diambil dan diberikan kepada tamu ini. Kemudian pembantu Nabi SAW mengetuk seluruh pintu rumah Nabi SAW. Menanyakan kepada seluruh istrinya. Apakah ada stok makanan di rumah untuk diambil? Karena kewajiban memuliakan tamu. Dan seluruh istri Nabi di rumah. Semuanya. Istri pertama mengatakan tak ada makanan apapun yang bisa diberikan. Betul-betul kosong. Yang kedua juga demikian. Yang ketiga juga demikian. Yang keempat demikian. Yang ketujuh sampai yang ke-9. Semuanya mengatakan tak ada makanan apapun di rumah ini. Tak ada sesuatu pun yang bisa dimakan. 9 rumah sama semuanya. Maka ini bukan kehidupan yang sederhana lagi. Jauh di bawah kalimat sederhana. Seorang sahabat mengeluhkan lapar kepada Nabi kita tercinta SAW. Karena tidak ada makanan di rumah. Mengeluhkan lapar. Lalu kemudian untuk menunjukkan kepada Nabi bahwa dia lapar, dia buka bahagian perutnya. Ternyata dia sudah mengikat sebuah batu untuk mengganjal lambung. Agar lambung itu tertekan dan rasa lapar sedikit berkurang. Nabi tidak menjawab apa-apa. Nabi hanya mengangkat bajunya dan 3 batu telah diikat oleh Nabi kita tercinta di perutnya. Inilah dia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil kalau apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan itu yang terbaik. Sekali lagi, inilah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil kalau apa yang dilakukan Rasul bukan yang terbaik. Tak ada lagi yang terbaik selain apa yang dilakukan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhadapan dengan dunia, yang terbaik adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata begini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan dunia. Naam, betul, dia tidak wajib. Seperti itu tidak wajib. Tetapi ketahuilah bahwa dia yang terbaik. Memang tidak wajib. Kalau diwajibkan, subhanallah, siapa yang sanggup? Akan tetapi generasi-generasi umat Islam, banyak di antara mereka yang berhasil meniru Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam.
Banyak di antara mereka yang berhasil meniru Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para sahabat hanya memiliki 2 pakaian. Sebagian para sahabat hanya memiliki 1 pakaian. Dan suatu saat, di saat Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz adalah tabi'in, bukan generasi sahabat, rahimahullah, di saat beliau sakit ketika akan wafat, dikunjungi oleh kaum muslimin. Amir mereka sakit, khalifah mereka sakit, Amirul Mukminin sakit, khalifah sakit. Dalam bahasa kita sekarang presiden sakit. Hari ini kaum muslimin datang mengunjungi Umar bin Abdul Aziz memakai pakaian itu. Berapa hari berikutnya datang lagi masih pakaian yang sama. Setelah berapa hari dikunjungi masih pakaian yang sama. Sehingga akhirnya sebagian mereka datang kepada istri Umar bin Abdul Aziz dan mengatakan, "Ya Umma fulan, kami mendatangi menjenguk Amirul Mukminin beberapa hari yang lalu, pakaiannya masih pakaian yang sekarang. Tidakkah kamu berusaha untuk menggantinya?" Jawaban istri Umar bin Abdul Aziz, "Tidak ada Amirul Mukminin punya pakaian selain yang dia pakai itu. Pemimpin kalian, amir kalian tidak punya baju lain selain yang dia pakai sekarang itu, yang kalian lihat itu. Itulah satu-satu bajunya." Dan dalam kondisi seperti itu beliau wafat. Dalam kondisi beliau tidak punya harta dunia untuk kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harta dunia itu. Seperti yang tadi kita katakan bahwa tidak wajib, namun itu yang terbaik. Tidak wajib, namun itu yang terbaik. Karena di tengah-tengah kehidupan Nabi dan para sahabat, adanya para sahabat yang memiliki harta, yang kehidupannya tidak seperti kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak mengurangi kemuliaannya. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Tetap beliau menjadi manusia terbaik ketiga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat ini. Setelah Abu Bakar dan Umar. Namun apa yang dilakukan Rasul, dia itulah yang terbaik, dan bukanlah apa yang dilakukan oleh Utsman lebih baik daripada yang dilakukan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad beliau melakukan segala yang terbaik. Semua yang terbaik berkumpul pada diri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Kenapa Rasul bisa demikian hebat? Dan kenapa sebagian sahabat bisa mengikuti Rasul sedemikian hebat? Kenapa sebagian kaum muslimin semisal Umar bin Abdul Aziz bisa mengikuti Rasul dengan sedemikian hebat? Kuncinya adalah karena hati mereka tidak ada lagi memuliakan dunia. Hati mereka benar-benar telah menghinakan dunia. Dan kenapa kita tidak mampu untuk itu? Kita, termasuk saya yang berbicara. Kenapa tidak mampu untuk itu? Hati kita belum seperti hati mereka. Kita masih ada kecintaan terhadap harta. Semoga kecintaan itu tidak membawa kita kepada jalan yang haram. Karena banyak orang yang karena cintanya kepada harta membawanya kepada yang haram. Selagi tidak membawa kepada yang haram, maka dia tidaklah tercela. Namun yang terbaik adalah apa yang dilakukan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah setelah kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kalau dunia itu ada di tangannya, tapi dia tidak terlalu peduli dengan dunianya. Benar-benar mendalami dan terdidik dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
akan menjadi orang yang gampang untuk berinfak, gampang untuk memaafkan, tidak akan mau untuk menjadi manusia pendendam, gampang untuk memberikan uzur. Karena apapun yang dia dapatkan di dunia, semuanya dunia. Dan dunia itu kerdil dan kecil. Karena hatinya membesarkan akhirat. Hanya itu caranya untuk bisa hati ini, ya, besarkan akhirat di hati kita. Besarkan surga di hati. Besarkan nikmat-nikmat yang ada di akhirat. Lalulah ingat kebesaran nikmat-nikmat Allah di akhirat. Di Sahih Bukhari dan Muslim, "Sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha." Tempat meletakkan cambuk di dalam surga. Tempatnya, wadahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia disifati dengan sedikit di dalam Al-Quran. Di dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya daripada ashabus sunan. Kata Nabi kita tercinta SAW, orang yang paling terakhir keluar dari neraka Allah adalah seorang lelaki yang keluar dari neraka dalam kondisi tubuh yang sudah hitam, hangus, gosong. Lalu kemudian dicelupkan ke dalam Nahrul Haya yang ada di depan pintu surga. Setelah dicelupkan, dia kembali putih bersih. Dan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga. Wa yusawwaru ilaihi annaha mal'a. Dan yang nampak oleh dia, surga sudah penuh. Tak ada lagi tempat untuk dirinya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepadanya, "Abdi, apa yang kau inginkan?" Ternyata keinginannya sangat sedikit sekali. Karena orang yang baru lepas dari azab neraka, lepas baginya lah nikmat yang sangat teramat besar, sehingga dia tidak mengidamkan yang lebih daripada itu. Ketika Allah bertanya kepadanya, "Abdi, apa yang kau inginkan?" Lihat permintaannya. Izinkan saya untuk berada di bawah pohon itu. Hanya itu permintaannya. Baginya berada di bawah sebuah pohon adalah nikmat yang sudah sangat teramat besar, karena baru keluar dari neraka. Allah bertanya kepadanya, "Kalau aku berikan itu kepadamu, kamu tidak minta yang lain?" Dia mengatakan, "Tidak ya Rabb." Mau berjanji? Mau ya Rabb. Mau tanda tangan buat perjanjian? Mau. Tanda tangan buat perjanjian. Di bawah pohon itu, dia ingin lebih maju lagi kepada Allah. Allah ingatkan, "Abdi telah berjanji untuk tidak minta." Dia terus meminta, dan setiap disuruh berjanji untuk 3 kali berturut. Ketiga Allah berkata kepadanya, "Abdi, minta kepadaku apapun yang aku akan berikan kepada." Ketika kata Nabi kita tercinta soal minta kepada Allah sehabis manusia. Yang dia minta kepada Allah nikmat sehabis dayal seorang manusia. Sudah tidak, itulah daya hayal manusia tentang nikmat, habis sudah. Itu yang dia minta. Dia minta segala-galanya untuk diberikan kepadanya di surga. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Abdi, wahai hambaku, maukah engkau, bukan itu yang kuberikan kepadamu, bukan permintaanmu itu yang kuberikan kepadamu." Permintaan tadi, ingat, nikmat sehabis daya hayal seorang manusia. Itulah
kemampuan manusia tertinggi dalam memikirkan dan menghayalkan nikmat. Maukah engkau tidak itu yang kuberikan, namun kuberikan kepadamu nikmat seperti seluruh yang pernah adanya. Bayangkan nikmat dunia ini semuanya milik kita. Apa yang ada di dalamnya semuanya milik kita. Bisa kita bayangkan? Tak bisa kita bayangkan. Kita punya luas tanah, dunia beserta seluruhnya, semuanya tanah ini milik kita. Semua emas yang ada di dunia ini milik kita. Semua perak yang ada di permukaan bumi milik kita. Seluruh nikmat-nikmat yang ada milik kita semuanya. Manusia tidak akan mampu menghayalkan itu. Artinya Allah menawarkannya sesuatu yang jauh lebih besar, berjuta-juta, bermiliar-miliar lebih besar daripada permintaannya. Dan orang ini, kata Nabi SAW, menganggap Allah mempermainkan dirinya. Dan ia berkata, "Ya Rabb, atastahzi'u bi wa anta Rabbul Alamin." Apakah engkau mempermainkan aku, mengolok-ngolok aku, sementara engkau adalah Rabb? Kata Nabi SAW, "Fayadhaku Rabbuna." Rabb kita tertawa mendengarkan orang ini berbicara seperti itu. Lalu Allah berkata kepadanya, "Fa innalakad dunya wa asyaratu amthaliha." Aku akan berikan kepadamu seperti yang ada di dunia dan 10 kali lebih banyak. Siapa ini? Orang yang paling kalau benar alhamdulillah, tidak, saya minta ampun kepada Allah dan bertaubat. Paling miskin di surga Allah. Ini orang paling kere di surga Allah. Yang dia dapatkan di surga Allah, dia yang paling miskin. Yang dia dapatkan di surga Allah, dunia beserta isinya kali 10. Apa artinya di dunia? Dan itu orang yang paling miskin di surga Allah. Apa yang didapatkan oleh orang yang masuk sebelum dia? Dari orang-orang yang dikeluarkan neraka sebelum dia. Apa yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak ke neraka sama sekali? Apa yang didapatkan oleh ke neraka dan tidak dihisab sama sekali? Tak bisa dibayangkan. Lihat akhirat yang baik, yang Allah katakan baik tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini dia. Lihat dunia yang kecil, dunia yang sedikit yang Allah katakan tadi, ini dia yang kita saksikan sekarang ini. Dan orang berakal mana? Yang gara-gara yang sedikit yang ada di dunia ini dia korbankan yang ada di surga. Orang berakal mana itu? Di mana letak akalnya? Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan orang yang berakal itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Para ilmuwan yang memiliki harta berlimpah ruah, selebriti yang memiliki harta berlimpah ruah, yang berakal. Orang yang berakal itu adalah yang hidupnya di dunia untuk akhirat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nar la ayatil albab. Siapa ulul albab dalam pandangan Allah? Dalam kacamata syariat bukan yang tadi, tapi yang ulul albab yang hidupnya untuk akhirat. Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika berdiri selalu untuk ibadah, ketika duduk untuk ibadah, ketika berbaring untuk ibadah. Itu ulul albab. Itu orang yang berakal. Dia korbankan dunia yang sangat sedikit untuk meraih akhirat yang sangat banyak. Suatu hari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi berjalan, kiri dan kanan beliau para sahabat. Kanan beliau para sahabat. Bertemu seekor anak kambing cacat. Anak kambing cacat, mayat, bangkai. Bangkai anak kambing cacat.
Bangkai. Ada harga bangkai? Tak ada harga bangkai. Dan di cuaca Arab sana, ketika cuaca panas itu, dengan cuaca udara yang kering, bangkai pun tidak beraroma. Tidak busuk seperti di negeri kita. Barang siapa yang pernah ke sana dan hidup di sana, pasti mengetahui itu. Kita berada di pinggir bangkai, tak ada aromanya. Karena dia kering. Tidak lembab seperti kita sehingga dipenuhi oleh hal-hal yang busuk. Dipenuhi oleh ulat-ulat. Tidak seperti itu. Bagi siapa di antara kita yang pernah musim haji, tahu persis kita biasa enak makan, jarak setengah meter dari kita adalah tong sampah. Tumpukan sampah. Kita makan di sampingnya, tidak ada aroma sampah itu sampai ke kita. Nah, ketika sampai di melihat seekor bangkai anak kambing yang cacat, Nabi SAW memegang telinganya, telinga bangkai itu, dan berkata, siapa di antara kalian yang mau membeli ini dariku seharga 1 dirham? 1 dirham, wallahu alam, sekitar 35.000 duit kita. 1 dirham. Perak. Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang mau membeli ini dariku, bangkai ping cacat? Kata sahabat Allah, sekiranya dia hidup dia cacat, sekiranya dia hidup dia beraib, untuk apa dibeli dia walau dengan harga 1 dirham? Maksudnya adalah 1 dirham itu terlalu mahal untuk membeli bangkai ini. Terlalu banyak angka 1 dirham, terlalu banyak angka 30.000 untuk seekor bangkai yang cacat. Artinya apa? Hina ini. Terlalu sebanyak itu untuk membeli sesuatu yang sangat hina ini. Anak kambing, bangkai kambing cacat. Ya 35.000 untuk membeli sesuatu yang sangat hina ini. Lihat bagaimana hinanya bangkai kambing, anak kambing. Bisa kita bayangkan. Kita pun bisa membayangkan, dan kita sama-sama manusia. Dan kambing di zaman sahabat adalah kambing di zaman sahabat, cacat di zaman kita. Bangkai di zaman sahabat, bangkai di zaman kita. Bayangkan sekarang ada seekor anak kambing cacat bangkai. Telah mati. Berapa harganya? Bukankah kita akan tak peduli kepadanya? Bukankah ini sangat remeh? Bukankah ini bagi kita suatu yang sangat hina? Saya diberi dengan harga 10.000. Tak pantas untuk dibeli dengan harga 30.000. Karena terlalu hina. Kata Nabi SAW setelah para sahabat mengatakan itu, Rasul mengatakan, dunia di sisi Allah lebih hina daripada ini di sisi kalian. Dunia di sisi Allah lebih hina
agar tidak memuliakan dunia. Agar tidak mau terlena dengan dunia. Tidak mau mengambil dunia yang tidak halal, sehingga merusak akhirat kita. Untuk apa hal diambil, hilang hal yang bukan mulia? Khairul liman ittaqa. Akhirat lebih untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena penduduk neraka, penghuni neraka mengaku dirinya tidak berakal karena dia habiskan usianya untuk hal yang kecil, dia tinggalkan hal yang besar. Dia habiskan umurnya untuk dunia saja, dia tinggalkan akhirat yang sangat hebat. Ana selalu memberikan sebuah ilustrasi. Mudah-mudahan ilustrasi itu bermanfaat bagi yang sudah mendengarnya. Ulangan mengingatkan bagi yang belum pernah mendengarnya, mudahan ilustrasi baru yang baru didengar yang mudah-mudahan bermanfaat. Dunia Allah katakan sedikit, akhirat Allah katakan banyak, khair, baik, banyak. Akhirat banyak, Allah mensifatkannya dengan banyak. Sementara dunia Allah sifatkan dengan sedikit. Tambahkan kepadanya yang sedikit ini sifatnya fana. Sementara yang banyak yang ada di akhirat, yang ada di surga sifatnya baka. Baka selama-lamanya, tak akan ada berkurangnya. Sementara yang di dunia sifatnya fana. Fana tahu antum? Sifat dunia fana. Tak kekal. Itulah sifat dunia. Sedikit, luar biasa, kekal, bakal. Memberikan ilustrasi. Semoga bermanfaat. Ilustrasi saja. Sebuah gambaran orang berakal mendahulukan dunia. Bagaimana mungkin orang yang beriman mendahulukan dunia dibanding akhirat? Sedikit, fana. Kita ambil angka 1 juta. Banyak, baka, kekal. Kita ambil angka 1 miliar atau 10 miliar. Kalau antum ditawarkan tawaran seperti ini, mau pilih mana? 1 juta baka, kekal, atau 10 miliar fana. Fana seperti dunia sifatnya. Diambil 1 miliar untuk beli tanah, tinggal 9 miliar. Dibelikan 2 miliar, dibelikan lagi ke mobil, tinggal berapa miliar? Tadi sudah hilang 1 untuk tanah, hilang 2, tinggal 7. Itu sifat dunia. Sifat dunia fana, betul tidak? Diambil berkurang, tidak baka dia, tidak kekal dia. Manakala kita ditawarkan 1 juta kekal, miliar fana, diambil untuk beli sesuatu, beli sesuatu berkurang dia. Yang 1 juta ini kekal, diambil 1 juta dibayar dari situ, diambil lagi dibayarkan, ada lagi 1 juta di situ. Itulah sifat akhirat, itulah sifat surga. Tak akan ada berkurang. Diambil 1 buah, pada saat kita ambil datang lagi buah di tempat itu. Baka dia selama-lamanya. Kalau antum, wahai orang-orang yang berakal, diberikan 2 tawaran, 1 juta baka, 10 miliar fana, kira-kira orang berakal pilih yang mana? Ambil 1 juta ini, bayarkan, ambil lagi, bayarkan, ambil lagi, bayarkan, ambil lagi, bayarkan, datang lagi 1 juta itu, nggak habis-habis. Tetap dia ada 1 juta itu, diambil datang lagi, diambil datang lagi. Karena sifatnya apa? Baka. Pilihannya mana? 1 juta baka, 10 miliar fana. Pilih yang mana wahai orang-orang yang berakal? 1 juta baka. Masya Allah berakal. Sekarang saya balik. Tawarannya 1 juta fana, 10 miliar baka. Pilih mana wahai orang yang berakal?
Demi Allah, dunia ini lebih hina daripada 1 juta yang fana. Dan akhirat lebih hebat daripada 10 miliar yang baka. Pilih mana wahai orang yang berakal? Oleh karena itu, orang yang hidupnya untuk dunia, Allah katakan tidak berakal. Penduduk neraka mengatakan dirinya tidak berakal di dalam surah Al-Quran, surah Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil. Mereka berkata, andai di dunia kami berakal, ma kunna fi ashabil jahim. Kami tidak akan menjadi penduduk neraka jahim. Kita ditawarkan baru 1 juta saja, fana, 10 miliar baka, tak ada orang berakal yang memilih 1 juta yang fana. Namun itulah dunia. Dunia sedikit dan fana. Akhirat banyak dan baka. Ada apa wahai manusia? Engkau bertungkus lumus hanya untuk dunia. Engkau mau mengambil yang haram demi dunia. Engkau mau mengerjakan pekerjaan yang haram untuk dunia. Engkau mau tanda tangan yang haram untuk dunia. Engkau mau, tak bisa kita sebutkan satu persatu perilaku manusia untuk mengejar dunia dan melupakan akhirat. Kalau diberikan kepada engkau usaha akhirat, silakan terima. Dan kalau sudah diterima akhirat, jangan ditumpuk. Tapi jadikan dia untuk pengejar akhirat. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita melakukan itu. Allah menyuruh kita untuk membeli surganya dengan harta kita. Bukankah demikian? Bukankah di dalam Al-Quran terlalu banyak ayat yang menyuruh kita berinfak? Menyuruh kita untuk membeli surga dengan harta kita? Bahkan dalam ayat yang sangat masyhur, dalam surat At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli dari orang-orang yang beriman harta-harta mereka. Allah membeli jiwa mereka. Allah beli. Berarti ada jual beli bersama Allah. Allah beli harta kaum mukminin. Bi anna lahumul jannah, untuk Allah bayar kepada mereka dengan surganya. Maka beli surga dengan harta kita. Jangan ditumpuk. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anaknya dunia. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan kepada kita bahwa sebentar diletakkan di neraka, itu menghilangkan seluruh kenikmatan dunia. Dan sebentar diletakkan di surga, itu menghilangkan seluruh kesengsaraan dunia. Kata Nabi SAW, didatangkan di akhirat nanti dari penduduk surga yang paling menderita di dunia. Didatangkan dari penduduk surga orang yang paling menderita di dunia. Tidak ada lagi orang yang menderita lebih daripada dia, dan dia penduduk surga. Dimasukkan ke dalam surga sejenak, lalu dikeluarkan lagi dan ditanya kepadanya, hal barra bika bu'sun qattu? Apakah pernah berlalu kesengsaraan dalam hidupmu? Dia menjawab, tidak pernah ya Rabb. Sebentar di surga Allah membuat dia sudah tidak ingat lagi kesengsaraannya di dunia. Padahal dia orang yang paling sengsara di dunia. Siapa dia? Allahu a'lam. Dia yang paling sengsara di dunia. Tidak ada lagi orang yang lebih sengsara daripada dia di dunia ini. Sebentar dalam surga hilang kesengsaraan itu. Ditanya kepadanya, pernah sengsara? Tidak pernah. Sebaliknya kata Nabi kita tercinta, didatangkan dari orang yang paling mendapatkan nikmat di dunia dari penduduk neraka. Dimasukkan ke neraka sejenak. Bahasa hadis, yughmasu fihi ghamsa, dicelupkan sebentar ke neraka dan diangkat lagi dan ditanyakan kepadanya, hal marra bika na'imun qattu? Apakah pernah berlalu kenikmatan dalam hidupmu? Jawaban
tidak pernah ya Rob. Sebentar di neraka, hilang seluruh kenikmatan dunia. Dia orang yang paling nikmat di dunia. Entah siapa orangnya, Allahu a'lam. Apakah dia Fir'aun, apakah dia Qarun, atau ada yang lain, Allahu a'lam. Dia orang yang paling mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Dia yang paling mendapatkan nikmat dunia ini. Enggak ada orang yang mengalahkan dia soal nikmat-nikmat dunia. Sebentar dimasukkan ke neraka, hilang rasanya. Ketika ditanya kepadanya, pernah mendapatkan nikmat? Jawabannya enggak pernah. Maka kenikmatan apapun, kalau membawa kita ke neraka, kebodohan. Kenikmatan dunia apapun, kalau akan membawa kita ke neraka, kebodohan. Dan sengsara, kalau itu yang akan membawa kita ke surga, inilah orang-orang yang berakal. Inilah orang-orang cerdas, kecerdasan. Dan sengsara pun kita di dunia sekarang ini tidak akan sesengsara insya Allah orang yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis ini. Orang yang paling sengsara di permukaan bumi. Tahu kita penghasilan kita haram. Cara menghasilkannya haram. Udah keluar. Walaupun akan sengsara ketika keluar itu. Kenapa tidak? Untuk mengejar surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Daripada wafat di atas maksiat itu. Apalagi maksiat itu kita tahu dilaknat oleh Allah. Maka ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita katakan ini, itulah apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul amalkan sehingga beliau benar-benar sangat jauh daripada kenikmatan dunia. Maksud kenikmatan dunia menumpuknya, memperhias diri dengan dunia, menikmati. Jauh Nabi kita tercinta SAW. Dan beliau memberikan jatah bulanan kepada istrinya. Beliau takar dengan seperti yang kita katakan tadi. Dan seperti yang telah kita bacakan tadi. Beberapa kisah tentang tidak adanya makanan di rumah istri Nabi SAW. Dan sangat wajar kalau itu keadaan rumah tangga Nabi, para istri merasa kekurangan. Akhirnya suatu saat para istri kumpul, rapat. Hasilnya dapat kata mufakat, kata bulat, mereka harus berani berbicara kepada Nabi, tolong tambah jatah bulanan kami. Wajar kan? Seperti yang tadi kita gambarkan, apa isi rumah tangga Rasul. Wajar tidak istrinya minta tambahkan? Karena kunci Baitul Mal di tangan Rasul. Baitul Mal itu adalah tempat menyimpan harta milik khilafah dan Rasul khalifahnya. Kunci harta di tangan Rasul. Namun yang diberikan kepada istrinya sesuai dengan kadar yang cocok untuk istri seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para istri pernah suatu saat ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna ajma'in berkumpul dan sepakat untuk minta tambahan biaya untuk di dalam rumah mereka. Turun ayat setelah Nabi bersedih dan mengurung diri 1 bulan. Ayatnya lebih kurang bunyinya, wallahu ta'ala alam, lebih kurang bunyinya seperti ini. Kalau kalian mau harta, aku berikan, namun aku cerai. Tapi kalau kalian tidak mau harta, yang kalian inginkan Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, bertahanlah, dan Allah telah siapkan untuk kalian kenikmatan. Silahkan kalian kembali, kata Nabi SAW, setelah membacakan ayat ini, kalian kembali ke orang tua kalian masing-masing, minta pendapat masing. Mau harta, saya berikan. Apa yang kalian minta, saya berikan. Namun setelah itu kalian saya cerai. Yang minta harta dan diberikan harta, akan dicerai. Karena untuk seorang istri, Nabi Muhammad SAW ya seperti inilah. Pantasnya untuk seorang istri, Nabi Muhammad SAW. Yang ada infakkan untuk akhirat. Yang ada infakkan untuk akhirat. Jangan terlalu pusing, jangan terlalu memikirkan dunia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat. Supaya mata kita tidak tertipu oleh dunia. Agar jiwa kita tidak mau mengambil dunia yang tidak dihalalkan Allah.
Karena dunia pada dasarnya selagi tidak merusak akhirat, silakan. Akan tapi alangkah banyaknya manusia di zaman kita sekarang ini, muslim dan muslimah, yang mau mengambil sebahagian dunia yang akan merusak akhiratnya. Dia diharamkan untuk nikmati, namun dia nikmati. Semoga bermanfaat, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sekiranya kaum muslimin atau kaum muslimat memiliki pertanyaan ya ini dan kita memiliki jawabannya dari ayat-ayat Allah atau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan jawab. Kita akan tunggu pertanyaan dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Alangkah baiknya kalau ditulis di secari kertas. Sebelum pertanyaan kertas datang, silakan ikhwan kalau ada yang bertanya langsung. Berinfak 100 ekor. Ya. Baik. Pertanyaannya adalah, tadi kita dengar Ustadz mengatakan Rasul kita hidupnya sederhana, itu terlalu tinggi untuk menggambarkan kehidupan Rasul. Di bawah sederhana. Baik, pertanyaannya, dalam riwayat lain Rasulullah berkurban 100 ekor unta. Artinya Rasulullah kaya juga kan? Bagaimana menggabungkan ini? Ya. Bagaimana menggabungkan riwayat ini? Rasulullah SAW kadang menerima harta yang sangat banyak. Namun harta yang sangat banyak itu segera habis. Harta yang banyak itu segera habis. Tidak ditumpuk. Makanya kita katakan dari awal tadi, jangan ditumpuk-tumpuk. Karena kita tumpuk untuk apa? Kita tumpuk-tumpuk setelah banyak, ditinggal. Gaji ditumpuk, ditabung, Masya Allah sudah 50 juta. Tumpuk lagi, wah sudah 150 juta. Tumpuk lagi, sudah 1 miliar. Tumpuk lagi, sudah 5 miliar. Sudah 10 miliar, 12 miliar mati. Untuk apa 12 miliar itu? Hah? Rasul tidak begitu. Rasul begitu datang harta, sekali datang harta kepada Rasul banyak. Namun tidak beliau tumpuk, langsung diinfakkan, dibagikan, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu. Dan akhirnya setelah diinfakkan, kembali beliau kepada asli hidupnya, sederhana, atau seperti yang tadi kita gambarkan. Bisa dipahami? Bukan Rasul tidak pernah dapat harta banyak. Dapat harta banyak Rasul. Setiap ghanimah, hasil perang, 1/5-nya untuk Rasul. Berapa banyaknya itu? 1/5-nya untuk Rasul. Setiap menang jihad, ada harta yang harta ghanimah, harta hasil perang itu. 1/5-nya untuk Rasul dulu. Terserah Rasul mau dikemanakan Rasul. Harta itu banyak. Baru 4/5-nya dibagikan kepada seluruh yang hadir hadir di perang. Dan dibagikan sesuai dengan porsi masing-masing. Sementara yang dibagikan dari 4/5 kepada seluruh yang hadir banyak juga. Banyak yang dapatkan harta luar biasa dari harta yang banyak dari. Namun yang 1/5-nya untuk Rasul. Bayangkan banyaknya. Namun Rasul tidak kemudian menumpuk.
Apa yang ada pada Rasul, setiap ada yang minta dikasih, setiap ada yang minta dikasih, ada yang minta dikasih, ada yang minta dikasih, ada yang minta dikasih, terus dikasih sampai habis yang beliau punya, masih ada yang minta, Rasul nggak bisa beri lagi. Bukan kenapa? Karena nggak ada lagi yang mau diberi. Dari haknya Rasul nggak ada lagi yang mau diberikan. Baru beliau berhenti bersedekah. Baru beliau berhenti memberi. Jadi Rasul itu bukan tidak pernah punya harta banyak. Kadang-kadang harta beliau itu mengalahkan harta banyak para sahabat. Namun segera dibagi-bagikan. Tidak ditumpuk. Kembalikan kepada hadis Gunung Uhud tadi. Kembalikan kepada hadis Gunung Uhud tadi. Kalau Allah jadikan untukku emas, berarti dapat emas harta yang banyak. Apa sifat Rasul? 3 hari habis. Jadi kalau ditanya, Rasul itu adalah orang kaya yang paling bersyukur dan orang miskin yang paling bersabar. Itulah Rasul kita. Tak ada yang melebihi Rasul. Soal kaya, beliau dapat kekayaan yang sangat banyak, tapi beliau orang kaya yang paling pandai bersyukur. Dan ketika miskin, lihat para sahabat, satu batu saja sudah ngeluh kepada Nabi. Nabi buka, ternyata 3 batunya di perut beliau diikatkan. Orang miskin yang paling bersabar. Sehingga Rasul selalu melakukan yang terbaik. Maka kita katakan tadi, semua yang dilakukan Rasul kita, beliau yang terbaik. Soal kaya bersyukur, beliau orang kaya yang paling bersyukur. Yang paling pandai bersyukur dari orang kaya adalah beliau. Lihat ketika harta ghanimah perang Hunain datang. Perang Hunain kita tahu dapat harta yang sangat besar, tidak pernah dapat harta hasil perang sebanyak itu. Bagi-bagi. 100 unta, 100 unta, 100 unta, 50 unta, 100 unta. Langsung bagi-bagi. Pulang tidak bawa apa-apa. Madinah tidak bawa apa-apa. Kita mendengar 100 unta, 50 unta, sebenarnya mungkin asyik dengarnya. Coba praktekkan. Harga unta agak mirip dengan harga satu sepeda motor. Agak mirip lah, walaupun tidak jauh-jauh. Mungkin selisih, tapi lebih kurang sama lah. Berani infak 100 sepeda motor, 100 sepeda motor, 50, 100. Siapa orangnya? Itulah Rasul kita tercinta. Orang kaya yang paling pandai bersyukur. Yang dapat 50 unta, balik lagi. Ya Rasulullah, saya 50, pulang 100. Nih, ambil lagi 50. Kita menunggu orang yang mau berinfak 100 sepeda motor. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Jadi Rasul kita yang terbaik itu ada pada diri beliau. Bukan tidak pernah punya harta banyak, pernah. Makanya kalau 100 ekor unta tadi, berkurban 100 ekor unta tadi sedikit sebenarnya dibanding harta Rasul yang pernah ada. Ya, tapi Rasul tidak menumpuknya. Setiap ada yang minta dikasih, setiap ada yang minta dikasih. Kalau tidak dikasih berarti Rasul nggak punya apa-apa. Udah nggak punya lagi untuk dikasih, baru berhenti. Begitulah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya tidak ada pertanyaan melalui kertas. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita berharap apa yang bisa kita dengarkan ini menambah semangat kita untuk berhati-hati tentang menikmati dunia ini. Maksudnya menikmati dunia yang haram, yang akan merusak akhirat kita dan menghalangi kita masuk neraka Allah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.